mendorong prestasi Garuda kita mendunia tentunya. Bayangkan ini, seorang pemain asing yang selama ini hanya dikenal sebagai otak permainan di level klub, tiba-tiba berada di ambang mengenakan lambang Garuda di dadanya. Bukan striker haus gol, bukan pula pemain yang selalu jadi headline, tapi sosok yang diam-diam menentukan arah permainan. Inilah Taisei Makurawa, sang raja asis dari Dewa United yang kini tengah menjalani proses naturalisasi. Dan satu pertanyaan besar mulai bergema. Apakah dia akan menjadi kunci sejarah baru timnas Indonesia? Semua bermula dari konsistensi. Di tengah ketatnya persaingan liga, Taisei tampil sebagai pemain yang berbeda. Ia bukan tipe yang banyak gaya, tapi setiap sentuhannya punya makna. Setiap umpan yang dilepaskan terasa seperti sudah dirancang jauh sebelum bola sampai di kakinya. Ia membaca permainan, mengatur tempo, dan membuka ruang sesuatu yang tidak selalu terlihat di statistik, tapi sangat terasa di lapangan. Julukan Raja Asis bukan sekadar label. Itu adalah refleksi dari perannya sebagai penghubung antara ide dan eksekusi. Performa itulah yang kemudian menarik perhatian. Bukan hanya dari supporter, tapi juga dari pihak-pihak yang mulai melihat potensi besar jika pemain seperti Taisei menjadi bagian dari timnas Indonesia. Di tengah kebutuhan akan sosok kreatif di lini tengah, nama Taisei Makurawa mulai masuk dalam pembahasan serius. Dan dari situlah proses naturalisasi mulai berjalan. Namun ini bukan sekadar proses administratif. Naturalisasi adalah keputusan besar bukan hanya bagi federasi, tapi juga bagi sang pemain. Ini tentang komitmen jangka panjang, tentang kesiapan untuk memikul ekspektasi dari jutaan orang. Taisei tidak hanya akan datang sebagai pemain tambahan. Ia datang dengan label, dengan harapan, dan dengan tekanan yang tidak kecil. Di sisi lain, publik mulai terbelah. Ada yang optimis, melihat ini sebagai langkah cerdas untuk memperkuat tim. Tapi tidak sedikit juga yang mempertanyakan apakah benar ia bisa menjadi solusi. Apakah gaya bermainnya cocok dengan karakter timnas Indonesia? Semua masih menjadi tanda tanya. Karena hingga saat ini, semuanya masih dalam tahap proses. Belum ada pembuktian di lapangan. Belum ada momen yang benar-benar menjawab keraguan. Justru disinilah menariknya cerita ini. Kita belum melihat hasil akhirnya, tapi tanda-tandanya mulai terlihat. Banyak yang membayangkan bagaimana jika visi bermain Taisei dipadukan dengan kecepatan para pemain depan Indonesia. Bagaimana jika distribusi bola menjadi lebih rapi, lebih terarah, dan lebih efektif. Skenario-skenario itu mulai bermunculan, membangun harapan sekaligus rasa penasaran. Sementara itu, proses naturalisasi terus berjalan, tahap demi tahap dilalui, dengan pengawasan ketat dan perhatian publik yang semakin besar. Setiap perkembangan kecil langsung menjadi bahan pembicaraan. Nama Taisei Makurawa perlahan berubah. Dari sekadar pemain klub menjadi calon wajah baru di tim nasional. Tapi satu hal yang perlu diingat, semua ini belum selesai. Belum ada debut, belum ada pertandingan, belum ada momen penentu. Yang ada saat ini hanyalah potensi. Dan potensi itu sedang diuji oleh waktu, proses, dan ekspektasi. Dan mungkin justru karena belum ada kepastian itulah, cerita ini terasa semakin besar. Apakah Taisei Makurawa benar-benar akan menjadi bagian dari sejarah timnas Indonesia? Ataukah semua ini hanya akan menjadi wacana yang berlalu begitu saja? Kita belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, jika proses ini berhasil, maka Indonesia tidak hanya mendapatkan seorang pemain. Indonesia mendapatkan sebuah harapan baru yang siap diuji di panggung terbesar. Ditakdirkan untuk tidak melaju ke putaran final Piala Dunia 2000 muda untuk unjuk gigi sekali lagi. Kabar yang akan diundang untuk tampil di playoff tambahan saja menyeret Indonesia masuk ke Piala Dunia. Mustahil